Kisah kembali berlanjut. Hasil potongan batu pilihan Zhuang keluar. Hasilnya mengejutkan semua orang termasuk Paman Shu. Warnanya semua merah merona dan harganya sangat mahal. Karena satu gelang saja bisa mencapai 1 juta dolar. Itu duit yang banyak. Qin menghubungi ayahnya. Batu merah jadid jenis es akan dibeli. Xiao terlihat kesal. Batunya sudah ditawar hingga 30 juta, 35 juta, 40 juta. Hingga Shu akan membelinya seharga 70 juta dengan sombongnya. Huang terkejut. Namun karena Xiao sok sekali, Huang dan Bosma tidak menjual kepadanya. Lalu telepon Bosma berdering. Ternyata temannya yang akan membeli batunya. Kemudian Nona Qin mendekat. Dia juga berminat untuk membeli batu tersebut. Nona Qin menawar dengan harga 80 juta yuan atau setara dengan 160 miliar rupiah. Itu kalau buat beli cendol satu provinsi hanyut. Xiao melaporkan ke Paman Shu. Batunya dibeli Nona Qin. Paman Shu tahu batu jadid merah sangat jarang. Xiao pun sadar dia terlalu impulsif. Paman Shu mengingatkan item nomor 0. Penawaran terakhir segera dibacakan dan yang mendapatkan tawaran ini tidak lain dan tidak bukan menjadi raja penawaran. Item nomor 0 ini mencapai 92 juta yuan dan jatuh kepada Paman Shu. Lalu Paman Shu akan melakukan pemotongan itu secara terbuka untuk mengakhiri emporium tahun ini. Namun kemudian polisi Mia datang untuk menangkap Xiao karena penipuan, penyuapan, dan main slot ketika rapat. Zhuang dan lainnya makan bersama untuk merayakan kemenangan. Nona Qin memberikan cek dari Swiss. Huang sangat senang karena mendadak kaya raya. Nona Qin berterima kasih. Begitu juga Peng atas kebaikan Zhuang dan dia siap menjadi pengawalnya. Xiao diinterogasi oleh Mia. Dia bertanya tentang emporium Pingzhou dan keterlibatannya dengan pembunuhan Bos Yu. Dia menjawab dengan sombongnya dan itu membuat Mia marah. Namun akhirnya Xiao bisa terlepas kali ini karena duitnya banyak. Memang hukum bisa dibeli oleh orang-orang yang berduit. Zhuang terlelap tidur di kamarnya. Kemudian Zhuang menemui Paman De untuk mendengarkan nasihatnya. Paman De bilang hanya orang bijaksana yang menyadari kehidupan itu seperti mimpi dan mereka yang memiliki kesadaran tingkat tinggi yang akan mengerti. Paman De juga menasihati Zhuang kalau dia itu kurang percaya diri. Padahal orang yang kurang percaya diri adalah orang yang cemburu, kata Dilan. Zhuang sudah dikenal menjadi Raja Giok Utara karena kemampuannya. Kemudian Zhuang pergi menemui Huang. Huang terlihat lesu dan kemungkinan dia punya masalah. Namun ternyata itu adalah kejutan untuk Zhuang. Huang dan Bosma membelikan toko untuk Zhuang Ri. Dia terlihat terkejut. Lalu Zhuang memberikan nama toko itu yaitu Kamar Ruyin. Huang terlihat setuju dengan itu. Huang akan mengambil pesanan batu-batu kasar untuk menjadi stok toko. Lalu tiba-tiba Peng datang dan ingin bekerja menjadi satpam di situ. Dengan senang hati mereka menerimanya. Nona Qin menelpon Zhuang untuk mengajaknya dinner di angkringan. Namun Zhuang sedang sibuk. Lalu Nona Qin yang akan menghampirinya. Lalu Zhuang dan Peng pergi mengambil batu-batu tadi. Zhuang, Qin, dan Peng menuju perbatasan kota karena distributor mengalami kendala pada kendaraannya. Lalu di perjalanan tiba-tiba mereka mengalami kecelakaan. Semuanya terlihat parah, hanya Zhuang yang masih tersadar. Peng dan Nona Qin tidak sadarkan diri. Para bangsawan batu sedang berdiskusi termasuk ayah Nona Qin, Bos Hao, dan Bos Lin. Bos Hao ingin bekerja sama namun Tuan Lin terlihat menolaknya. Lalu Bos Hao menunjukkan saham perusahaan Bos Lin akan turun dalam beberapa waktu lagi. Bos Hao menerima telepon dan langsung pergi ke bandara. Lalu para bos itu akhirnya menandatangani kontrak yang diajukan oleh Bos Hao. Zhuang beruntung, dia hanya sedikit lecet. Nona Qin juga sudah sadarkan diri. Qin menduga kecelakaan ini karena ada dalangnya. Kemungkinan ini dari keluarga Xu, dan keluarga Xu ternyata tidak tahu Nona Qin juga berada di mobil yang dikendarai oleh Zhuang dan Peng. Lalu mereka menyusun strategi untuk membalasnya. Zhuang mencoba masuk ke ruangan. Dia melihat ada ayahnya. Dia keluar lagi. Lalu Zhuang meminta maaf karena kejadian ini dan Zhuang akhirnya diperbolehkan masuk. Ketua Hao berterima kasih karena Zhuang mereka mendapatkan batu giok jadid merah dengan harga yang sangat murah. 160 miliar kok dibilang
yang murah, dan ini orang. Lalu Paman Shu menghubungi Bos Hao. Zhuang minder karena hanya membawa manggis. Lalu dia bilang, sekarang ada kabar bahagia loh, kulit manggis sudah ada ekstraknya. Lah kok iklan? Qin bilang hadiah itu diberikan teman ayahnya untuk mencari perhatiannya. Memang terlihat mahal, namun yang lebih berarti adalah manggis milik Zhuang. Paman Shu dan Xiao membicarakan keadaan terkini. Selain kabar Nona Qin, Paman Shu juga bilang kalau Bos Hao sudah mengakuisisi perusahaan perhiasan berharga. Paman Shu kesal karena Xiao tidak ada gunanya. Ditambah Nona Qin sekarang dekat dengan Zhuang Ri. Paman Shu pergi dan Xiao terlihat kesal. Polisi Mia masih mencari tersangka pembunuhan Bos Yue. Lalu Zhao, rekan Mia, bilang kalau anak panah yang untuk membunuh Bos Yue terbuat dari keahlian khusus dengan teknik pengecoran yang dilakukan seorang ahli panah. Zhuang kembali ke rumah. Peng terlihat baik-baik saja. Lalu Peng bilang itu bukan sebuah kecelakaan karena dia merasakan rem mobil tidak berfungsi dan rodanya kendor dan terasa begitu licin. Shu tipe orang yang sangat impulsif dan berpikiran sempit. Dia menghalalkan segala cara demi tujuannya, termasuk mengendgame lawannya yang tidak dia sukai. Dari investigasi polisi, selang rem mobil memang dipotong oleh seseorang. Mendengar itu Huang langsung sprint ke polsek, namun Peng menambahi kalau mekanik yang menangani mobil itu ternyata sedang mabuk setelah malamnya berkaraoke, sehingga tidak ada yang menghasut dan itu pure karena kecelakaan. Mia datang dan bertanya kepada Zhuang, buah apa yang suka ngajak ribut? Zhuang jelas tidak tahu. Mia menjawabnya, apa lu? Seketika Zhuang pengen kayang. Zhuang bilang mobilnya telah dimanipulasi dan dugaan terkuat adalah Xiao pelakunya, karena tidak mungkin orang yang mabuk memotong selang rem dan mengendorkan sekrup mobil. Mia bilang kalau ingin menangkap harus punya bukti, dan Mia bilang mekanik sudah diinterogasi dan seakan memang sudah menghafal setiap jawaban yang dia katakan. Mia mendapat laporan kalau timnya sudah menemukan tempat pembuatan panah yang untuk membunuh Bos Yue. Zhuang tidak menyangka Xiao sekeji itu. Dengan marah-marah, Huang menghabiskan apel yang seharusnya diberikan oleh Peng dan Zhuang. Mia sudah di TKP. Dia bersiap menangkap tersangka. Mia mendapati kakek yang terlihat setengah buta yang sedang mengasah anak panah. Dia mengajaknya kerjasama untuk memberikan penjelasan, namun akan kesulitan karena dia memang setengah buta. Kakak itu bilang, panah tidak menghasilkan asap, suara, dan api, tapi sama berbahaya seperti pistol yang dibawa oleh Mia. Namun karena pembunuhan Bos Yue, kakek itu juga akan terseret kasus ini. Kakek itu paham itu resiko dagang senjata. Kakek itu memberikan ciri-ciri lelaki yang membeli anak panahnya. Dia memiliki tinggi 180 cm, tunggu kiris, maksudnya tinggi kurus, dan dia memiliki aura kematian. Kemungkinan ini orang sudah mendapatkan pelatihan profesional. Lalu dia memiliki bau parfum wanita yang berbau amber. Nggak tahu baunya kayak apa. Scene berganti. Dan benar, ternyata Xiao yang menjadi dalang kecelakaan Zhuang. Xiao membayar mekanik itu sebanyak 1 juta yuan atau setara 2 miliar rupiah. Potong selang rem dibayar 2 miliar. Kalian mau? Ya, nggak ada yang bayar. Kemudian Xiao bersama Paman Shu dan Bos Hao, mereka membicarakan masa depan keluarga Shu dan keluarga Qin. Xiao bilang dia akan menjaga Nona Qin dengan sepenuh hati setulus cinta. Cuak, dan kejadian berbahaya tidak akan terjadi lagi. Janjinya Xiao seperti itu. Paman Shu menawarkan sebuah benda kuno dari dinasti Ming dan dinasti Qing, dan karena ini barang yang bagus, dia mengalami kesulitan untuk menemukan pembeli di pasar lokal. Maka dari itu Xiao ingin kolaborasi bersama Bos Hao, karena Bos Hao punya akses market ke luar negeri dan keuntungannya sangat besar. Bos Hao menerima kerjasama itu dan memberikan akses logistik ke Xiao. Nona Qin tahu penyelundupan barang antik itu berisiko karena jika tertangkap bea cukai nanti akan viral dan perusahaannya pasti rugi. Kemudian Bos Hue bilang, namun dengan kesepakatan ini Nona Qin akan terjaga keselamatannya dan mungkin sementara kerjasama ini menguntungkan keluarga Xin. Zhuang sedang bersama Nona Qin. Zhuang bilang kalau dalam kecelakaan yang terjadi adalah Xiao, namun dia belum memiliki bukti. Lalu Nona Qin bercerita kalau ayahnya Bos Hue juga bekerja sama dengan keluarga Xiu pada penyelundupan barang antik, dan mungkin kecelakaan ini juga disengaja untuk menyudutkan keluarga Qin agar mau bekerja sama dengan keluarga Xiu dan untuk menyelundupkan
barang harus ada perusahaan logistik yang mau. Zhuang dan Huang mencari perusahaan logistik yang dipakai keluarga Xu. Mereka berpura-pura akan menggunakan jasa logistik mereka untuk mengirim buah kedondong 10 hektar bersama pohon-pohonnya. Lalu Huang memberikan uang pelicin agar petugas itu mau. Lalu Zhuang menggunakan mata dewanya untuk melihat daftar pemakai jasa logistik di sana. Namun ternyata memang tidak bisa karena memang sudah penuh pesanannya. Zhuang melihat ada nama perusahaan Xu di sana. Lalu Zhuang menghubungi Mia kalau Xiao ternyata tidak hanya melakukan percobaan pembunuhan, tapi Xiao juga melakukan pemaksaan pada keluarga Qin untuk menyelundupkan barang-barang antik. Dan Zhuang sudah menemukan jasa logistik yang dipakai oleh keluarga Xiao. Namun Mia menemukan keanehan dari cerita kakek pembuat panah bahwa bos dari pembunuh bos Yue adalah wanita, sedangkan keluarga Xu tidak memiliki anak perempuan dan dia masih belum menemukan tersangka pembunuhan bos Yue. Mia sedang berada di toko Zhuang. Dia mengatakan investigasi sedang berjalan. Xiao akan mendapatkan tuduhan percobaan pembunuhan dan penyelundupan. Lalu dia berterima kasih kepada Zhuang. Kemudian Mia bertanya, semua perjuangannya yang dia lakukan itu untuk dirinya sendiri atau Nona Qin? Zhuang dengan gagah berani menjawab, ya jelas dong, demi keadilan. Lalu Jia datang dan menyuruh Zhuang dan Mia keluar. Lalu mereka menguping. Jia mengembalikan bunga yang dikirim oleh Huang ke kantornya. Ternyata Jia marah karena dia alergi serbuk bunga dan dia sangat marah hingga akhirnya dia pergi. Orang suruhan Xiao mulai mengirimkan barang. Lalu polisi sudah bersiap untuk mengecek bawaannya. Langsung mereka ditangkap. Polisi Mia mengecek barang-barang yang diselundupkan dan benar dia menemukan bukti-bukti benda-benda antik yang akan dikirim ke luar negeri. Bos Hui kaget kenapa polisi tahu pengiriman itu. Xiao dan pamannya langsung masuk DPO. Orang suruhan Bos Hui mendapatkan lokasi paman Xu dan dia melaporkannya ke polisi. Polisi Mia sedang bersama Nona Qin untuk dimintai keterangan. Namun tiba-tiba Xiao berlari ke arahnya dan mencoba menyerangnya. Beruntung polisi Mia dengan sigap langsung menghentikannya. Seperti ular yang mendatangi panji sang penakluk, Xiao langsung diringkus ke penjara. Lalu polisi Mia pergi. Namun Mia menyadari hal aneh. Nona Qin memiliki bau parfum amber seperti ciri-ciri yang dikatakan oleh kakek pembuat panah. Lalu Nona Qin mendengar ayahnya yang sedang membicarakan rencananya menggunakan Zhuangri untuk mengalahkan keluarga Xu. Lalu bagaimana dengan nasib Zhuangri? Paman Di sedang menyelesaikan repair benda antik dengan giat dan tekun agar nilai ulangannya bagus. Lalu Zhuang datang membawa boba matcha. Sebagai murid, Zhuang siap memberikan bukti terima kasihnya termasuk membelikan kertas antik seharga 200.000 yuan. Kalau dirupiahkan banyak. Lalu manajer Liu datang menyuruh-nyuruh Zhuang. Kemudian Paman D mengatakan kalau ada perlu apapun sekarang tanyakan saja kepada Zhuangri. Manajer Liu itu dengan sombong bilang kalau dia sedang tidak perlu karyawan. Ini orang belum tahu aja. Lalu Paman D bilang sekarang dia adalah bos kamar Ruyun. Lalu dengan pelanga-pelongo Bos Liu kaget dan ternyata dialah yang memotong giok jadid merah. Kemudian Bos Liu membicarakan hal penting tentang mata giok yang memberikan Zhuangri kekuatan mata dewa.